Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mutianti Kamelia. Saya dari Prodi Teknik Informatika dari Universitas Pancasila Kampus C dengan NIM 39224500037. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem bilangan dan operasi aritmatika. Representasi data pada sistem bilangan. Data adalah bilangan biner atau informasi seperti kode biner lain yang dioperasikan untuk mencapai beberapa hasil perhitungan aritmatik, pemrosesan data, dan operasi logika. Tipe data ada 4, data numerik, data logikal, data bit tunggal, dan data alfanumerik. Lalu, sistem bilangan. Sistem bilangan ada 4, ada biner, oktal, desimal, heksadesimal. Kalau biner, angkanya hanya 2, 0 dan 1. Oktal, angkanya ada 8, 0 sampai 7. Kalau desimal angkanya ada 10, 0 sampai 9. Sedangkan heksadesimal dari 0 sampai 9 lalu dilanjut dengan A, B, C, D, E, F. Konversi sistem bilangan. Basis dikali ke desimal. Basis ini ada bilangan bulat sama bilangan pecahan. Nah, kalau bilangan bulat kalau bilangan bulat gini teman-teman. Cara ngitungnya, ini bilangan oktal ya teman-teman, oktal ke desimal. Ini caranya, karena ini 8 ya teman-teman, lihat ya, pangkatnya 8 bawah. Caranya dari belakang, ini dari belakang. Misalnya nih, ini kan 145, kita ambil dari 5 dulu. 5 dikali 8 pangkat 0, 4 baru ya, baru 8 pangkat 1, terus habis itu baru 1, 8 pangkat 2 dikaliin hasilnya segini. Nah, kalau yang pecahan dia kebalikan ya. Kalau ini dari belakang, yang ini dari depan. Kalau yang ini negatif, kalau yang ini positif, yang ini negatif. 0,12 dari depan aja. 8 kali 8 pangkat minus 1 ditambah 2 kali 8 pangkat minus 2 dikalikan hasilnya adalah 5/32. Lalu desimal ke basis, bilangan bulat tersebut dibagi berulang dengan basis X. Kalau untuk bilangan pecahan, bilangan tersebut dikalikan dengan basisnya dan berulang untuk hasil kali pecahannya. Lanjut, representasi bilangan. Yang pertama dinyatakan dengan sign bilangan magnitud pada posisi titik radix. Yang kedua, titik radix memisahkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang ketiga, penggunaan titik radix berkaitan dengan jajaran bilangan yang dapat ditampung oleh komputer. Yang keempat, representasi fixed point titik radix selalu pada posisi tab. Nah, representasi floating point ini rumusnya A sama dengan M dikali R pangkat E. R ini radix, M ini mantisa, E ini eksponen. Aritmatika fixed point. Nah, kalau ini penjumlahan dan pengurangan dalam desimal. Teman-teman gampang ya, yang penting sejajar aja komanya. Jadi komanya tinggal turun, nanti sisanya baru tinggal tambah-tambahin aja ya. Nah, kalau yang penjumlahan dalam pengurangan dalam basis, kalau yang ini harus diubah dulu. Jadi dari oktal ke desimal. Nanti misal ini itu hasilnya 55, yang ini hasilnya 29. 55 tambah 29 itu 84. 84 ini harus habis dibagi dengan 8. Maka kalau misalkan sudah dibagi, jadi hasilnya ini 84 dibagi 8 hasilnya 10 bisa 4. Nah, 10 dibagi 8 hasilnya 1. Hasilnya 2 maaf. Hasilnya 1, sisa 2 ya kan ya. 10 dibagi 8 kan 1, sisanya 2. Nah, 1 dibagi 8 hasilnya 0. Maka sisa 1. Nah, jadi tadi kan 1 sisanya ya, yang tadi sisanya 1, yang kedua sisanya 2, yang kedua sisanya 4, dan digabungin jadi 1/24. Nah, kalau yang ini teman-teman, yang ini kan bilangan biner. Kalau 1 tambah 1 itu 10, tapi kalau misalkan di sini nanti 1 disimpan. Nah, 1 tambah 1 itu 10, tapi kalau misalkan di sini tulisan 0, kalau misalkan 1 tambah 1 tambah 1 jadi 1 3 kali itu hasilnya 1. Nah, ini 1 tambah 1 kan 10, kita tulis 0 ya, simpan di atas sini.
karena ini 0 dan 0, turunin aja satunya. Nah ini 1 ditambah dengan 0, 1 ditambah dengan 0, turun aja satunya, lalu 1 tambah 1 kan tadi 10, jadi langsung tulis aja. Nah kalau yang ini pengulangannya teman-teman, heksadesimal. Ingat heksadesimal ini angkanya ada 16. Nah ini 9 kurang 5 itu 6, 1 sama 5 gak bisa kan ya teman-teman ya. Nah mau gak mau si 1 ini harus minjem ke si A. Kalau misalkan kita bilangan bulat, pinjam 1 itu dapatnya 1. Tapi kalau heksadesimal, kalau pinjam 1 berarti dapatnya 16. Jadi 16 tambah 1 sama dengan 17. 17 dikurang 5 itu 12, teman-teman. 12. Nah, kenapa hasilnya C? Nah, teman-teman ngitungnya ngestaknya di 9 aja. Berarti kan masih ada sisa 3 ya. 3-nya ini digunakan untuk huruf. Jadi habis 9 A, B, C, maka hasilnya C. Nah, kalau yang A kok tiba-tiba jadi 9, teman-teman bayangin aja kayak tadi. Ini A, heksadesimalnya A, sebelum A itu 9. Jadi kalau misalkan si A diambil 1, hasilnya tinggal 9. Nah, kalau yang ini aritmatika floating point, kalau penambahan pengulangan, ini penambahan, tinggal tambah-tambahin aja nih yang ini. Ini tambah-tambahin. Nah kalau misalkan mau jadiin desimalnya lagi biar lebih mudah, itu diubah jadi 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 ini diubahnya tinggal tambahin 0 depan. Nanti angka-angka yang ini jadinya di belakang koma. Nah kalau yang ini ini diubah, nggak berubah ya. Jadi kalau misalkan dari 2 pangkat 2 ke 2 pangkat 3 dia nggak berubah. Tapi kalau yang ini dia berubah. Yang tadinya 10110 jadinya 01010. 0 yang ini belakang pindah ke depan. Ininya tetap 2 pangkat 3. Tinggal dikurangin aja. Ya teman-teman, kurangin. Hasilnya segini. Nah, kalau perkalian ini contohnya nih 0,253 dikali 10 pangkat 2 dikali 0,124 dikali 10 pangkat 3. Nah, ini dipisahin terus dikalinya 10, 2 tambah 3. Ingat ya, kalau perpangkatan ditambah jadinya kayak gini, 10, 2 tambah 3. Hasilnya, ini hasil kali ini adalah 0,031 dikali 10 pangkat 5. Ini tambah biasa aja. Kalau misalkan mau diubah menjadi 2 pangkat 4, tinggal ilangin aja 0 ya yang di depan si 31 ini, jadinya 0,31. Lanjut, representasi bilangan positif dan negatif pada bilangan minor. 1. Label tanda konvensial. Nah ini namanya pernyataan minus teman-teman, representasi bilangan positif dan negatif pada bilangan minor. Nah minus dan plus dia itu dinyatakan dengan 0 dan 1. Nah kalau misalkan ini teman-teman nih yang ini, kalau plus dia 0 depannya, tapi kalau minus dia 1 depannya. Biasanya ditebelin gitu teman-teman, kayak misalkan contohnya kayak gini nih ya. Nah cara ngitungnya itu pertama diubah dulu. Pertama kita buat positif dulu nih 12. Misalkan contohnya 12 ya teman-teman. 12 kita bikin nih bilangan minornya 8 bit. Ya segini nih. 00001100. Nah, kalau diubah jadi negatif ya, diubahnya gampang. Teman-teman tinggal satunya ini diubah jadi 0, 0 ini diubah jadi 1, jadinya 111000111. Ya teman-teman nih itu. Tinggal turunin aja kan. Nah, nanti lanjutnya jadi nggak sampai situ teman-teman. Itu memang sudah menyatakan 12, tapi dalam ini mereka harus melewati komplement 2 dulu. Kalau misalkan nanti ada soal yang menyatakan, jadi harus melewati komplement 2 dulu. Nah, komplement 2 tinggal tambahin 1 aja di sini. Nih, ini komplement 1-nya ya, teman-teman sama.
tambahin 1, jadinya 1 tambah 1 0. Simpen 1 di sini kan, jadinya 0 lagi. Terus simpen 1 di sini, jadinya turun satunya. Ini turun. Ini hasilnya untuk minus 12 melalui komplement 2. Kita lanjut ke kode biner. Yang pertama ada BCD, binary code decimal. Mengkodekan setiap digit desimal dengan 4 bit. Disebut juga kode 8421, artinya MSB mempunyai bobot 8 sedangkan LSB mempunyai bobot 1. Contoh BCD adalah untuk 4 adalah 10100. Nah, kalau ini gini teman-teman, dibuat jadi 4 kelompok ya. Perhatiin aja nih, ini kan soalnya nih, soal ini nih ada 16 bit ya teman-teman, nih 16 bit. Nah teman-teman tinggal ubah aja, ini kan biner diubah jadi desimal aja. 1 ini kan 1, ini 4, 5, ini 2, ini 1, ini 8, jadinya 9, ini 2. Tinggal nemuin hasilnya, tambahin binary point ya, atau BCD nya, jadi 29,25. Nah kalau kode Gray, contoh 210 dikodekan ke kode Gray, ubah dulu ke desimal. Ini desimalnya tinggal digeser-geser aja teman-teman, dari tadinya 0010 jadinya 0011. Nah kalau kode ASCII, dia ini kode yang sudah ada tabelnya, jadi nanti dari kode ASCII-nya begini, kode desimalnya berapa, binarnya berapa, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.